Salam sejahtera, salam kasih dalam Kristus Kepala Gereja bagi sidang jemaat yang diberkati pelihara oleh Tuhan. Atas cinta kasih, campur tangan dan pertolongan dari Dia, Kristus yang adalah kepala kita, maka biarlah segala puji, hormat, syukur dan terima kasih dari hidup kita diperuntukkan hanya kepada Dia yang layak menerima segala yang terbaik dari hidup kita, sebab hanya Dialah satu-satunya penanggung jawab atas keselamatan hidup kita. Kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan terkait apa yang sedang kita alami. Tuhan menuntut kita lewat firman-Nya agar kita berada bahkan menyatu dengan Dia, sebagaimana kata Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Itu artinya bahwa manusia tak mempunyai kemampuan, tak mempunyai kekuatan. Manusia akan gagal jika hidup di luar dari Kristus. Sebagai orang percaya, kita patut naikkan syukur dan terima kasih karena Tuhan inginkan kita menjadi ranting yang selalu melekat pada pokok agar ada keberhasilan dalam hidup kita. Di sana pada ayat itu menekankan, kalau kita mau berhasil, kita harus ada di dalam Dia. Kata di dalam Dia ini perlu kita telusuri lebih lanjut, di mana dalam surat Yohanes mengatakan barang siapa ada di dalam Yesus wajib hidup sama seperti Kristus. Bagaimana caranya dihidup sama seperti Kristus? Yohanes mengatakan pada Fatsal 1 ayat 45, yang hidup di dalam Kristus wajib hidup di dalam terang sebagaimana Kristus ada di dalam terang. Puji Tuhan, karena Allah tidak inginkan manusia hidup di dalam kegelapan. Kegelapan identik dengan maut, saudara. Tetapi Allah menyelamatkan hidup manusia keluar dari gelap, keluar dari maut, agar diterangi dan hidup dalam suatu keberhasilan. Ini yang perlu kita telusuri. Hidup di dalam terang itu semacam apa, saudara? Apa yang harus dipraktekkan dari hidup kita, apa yang harus ditampilkan, dikeluarkan dari hidup kita, merupakan bukti kita adalah pribadi-pribadi, kehidupan-kehidupan yang hidup di dalam terang kebenaran, terang firman Allah. Mari saja kita membaca satu ayat kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius Fatsal 5. Apa kata firman di sana? Perhatikan Injil Matius Fatsal 5. Ini saudara sudah dapat semua di Alkitab masing-masing. Kita perlu melihat ayat ini. Saya membaca mulai dari ayat 14 bagian A langsung pada ayat 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Ini ayat 14 bagian A langsung ditujukan, langsung ditunjuk bahwa kita adalah terang dunia. Allah menjadikan kita sebagai terang bagi dunia. Tempat di mana ada kegelapan, kita perlu menerangi kegelapan di seputar kita berada. Dan bukti dari kita hidup dalam terang, ayat 16, perhatikan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Puji Tuhan. Jadi terang itu harus dipraktek, tampilkan dari hidup kita, adalah bukti bahwa kita berada di dalam Dia. Kita hidup dalam terang dan terang dibuktikan dengan praktek, yaitu perbuatan baik. Artinya berbuat baik kepada sesama, kepada orang lain, kepada siapa saja. Terutama berbuat baik kepada Allah. Banyak orang hanya bisa berbuat baik kepada sesama hanya untuk mencari nama, hanya untuk mau dipuji, tapi tidak suka berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik kepada sesama mungkin kita anggap itu sudah cukup, menurut ukuran kita sudah mampu, sudah mantap, tapi belum tentu menurut ukuran Tuhan itu benar, itu cukup dan itu baik, saudara. Kalau berbuat baik kepada Allah sudah pasti ukurannya diukur, dinilai oleh Allah, itu sudah sangat luar biasa, saudara. Makanya daripada itu perlu ada suatu perbuatan baik sebagai bukti kita ada di dalam terang. Dan seringkali perbuatan baik ini tidak berjalan sendiri. Biasanya mereka berjalan bertiga. Kita baca satu ayat sebagai ayat penutup. Perhatikan. Apakah cukup hanya dengan berbuat baik? Tidak, hidup di dalam terang itu ada tambahan, tidak cukup berbuat baik. Efesus Fatsal 5, Efesus Fatsal yang kelima, kita perhatikan. Saya baca Efesus Fatsal 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan.
Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bagaimana pola hidup anak-anak terang? Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, tadi perbuatan baik, ditambah lagi dan keadilan, artinya tidak memihak sebelah, walaupun itu salah tapi kita pihak. Contoh yang gampang, hari-hari ini terjadi pembagian sembako kiri kanan, tetapi ada ketidakadilan di dalam pembagian sembako-sembako itu. Ini perlu diperhatikan. Jika kita dengar dan kita merupakan bagian daripada itu, perlu ada pertobatan. Ditambah lagi satu, dan kebenaran. Jadi melekat pada pokok itu ada buah kebaikan, buah keadilan, buah kebenaran. Apa itu buah kebenaran? Pertobatan hidup. Cukup penting di dalam hidup kita. Itu sebabnya hendaklah kita hidup di dalam terang untuk mengeluarkan buah-buah kebaikan, buah keadilan, dan buah kebenaran dalam hidup kita. Saya pikir kebenaran firman cukup sekian. Tuhan memberkati kita semua.